Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat REST API menggunakan Node.js. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, sedikit cara kerjanya dengan diagram yang saya sudah sediakan. Di sini kebetulan saya menggunakan Excalidraw untuk coret-coretnya ya. Nah, yang pertama mungkin yang belum tahu apa itu REST API. Nah, REST API itu adalah interface yang memungkinkan aplikasi berbeda, misalnya entah itu web atau mobile dengan server, itu kan berbeda. Itu bisa berkomunikasi melalui internet menggunakan protokol HTTP. Nah, dalam kasus ini kita akan fokus implementasi menggunakan Node.js ya. Dan Node.js ini juga sangat populer untuk pengembangan REST API ini dan sering digunakan untuk membuat REST API gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen apa yang akan kita buat di sini. Nah, yang pertama di sini ada klien. Jadi klien ini bisa berupa web atau mungkin mobile user yang nantinya itu akan mengirimkan permintaan atau request ke aplikasi yang kita buat ini. Nah, selanjutnya controller. Si controller ini yang berfungsi untuk menerima dan mengirimkan respon ke klien. Jadi saat klien memberikan request, maka yang akan menghandle request tersebut adalah controller. Nah, selanjutnya di sini ada service. Nah, service ini yang akan menghandle business logic atau tugas dari permintaan si kliennya. Misalnya di sini kliennya meminta untuk si klien ini ingin mendapatkan data produk, maka si service ini yang akan menjalankan tugas tersebut gitu. Dan di sini ada database. Nah, database ini ya berfungsi untuk penyimpanan data. Jadi nanti datanya untuk API ini kita akan simpan di database MySQL. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara alur kerjanya ya. Jadi yang paling pertama di sini klien akan mengirimkan request ke controller. Nah, controller ini akan menghandle semuanya. Nah, ini nanti kita pakai framework yang namanya Express.js ya untuk menghandle HTTP request gitu. Kemudian controller ini akan memanggil service untuk menjalankan bisnis logiknya yang tadi sedikit saya jelaskan, bahwa misalnya si klien yang ini meminta data produk, maka si service ini akan menyiapkan data produknya, kurang lebih seperti itu. Dan misalnya kalau si service ini membutuhkan interaksi dengan database, misalnya kita pengen dapetin data produk, otomatis kan kita harus query ke database. Nah, nanti kita query ke database-nya menggunakan ORM yang namanya Prisma, nanti kita bakal bahas gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh data, kita tembak ke database, kemudian dari database nanti dibalikin ke service. Setelah nanti service ini udah dapat datanya, bakal dibalikin lagi ke si controller. Kemudian dari controller ini bakal dibalikin ke klien. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk tech stack-nya yang atau ibaratnya teknologi yang akan kita gunakan pada pembuatan REST API kali ini, yaitu yang pertama itu Node.js. Nah, Node.js ini fungsinya itu memungkinkan kita untuk menggunakan JavaScript di sisi server gitu. Jadi yang kita tahu kan sebenarnya sebelum JavaScript itu hanya bisa dijalankan di client browser seperti ini. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan Node.js, JavaScript ini bisa dijalankan di sisi server. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini ada Express.js. Nah, Express.js ini yang paling krusial untuk membuat API ini. Nah, Express.js ini yang menyederhanakan proses routing atau ibaratnya penerimaan request untuk menghandle request dan responnya gitu. Kemudian di sini saya menggunakan MySQL karena ini database yang mungkin udah banyak yang tahu dan udah banyak yang pakai juga. Jadi di sini saya menggunakan MySQL untuk database-nya. Kemudian untuk di sini ada Prisma. Prisma itu salah satu ORM ya, atau Object Relational Mapping, yang berfungsi untuk memudahkan kita query ke database.
Nah, mungkin nanti fitur-fiturnya nanti kita bakal bahas sedikit di saat pembuatan kodenya gitu. Nah, yang terakhir ini Zod ya. Nah, Zod ini library untuk validasi. Jadi semisal request masuk ke dalam server, kita harus validasi apakah request ini itu valid atau data yang dikirimkan dari klien ke server ini valid dan akan divalidasi oleh si Zod ini gitu. Nah, itu mungkin kurang lebih ya untuk flow system dan teknologi yang kita pakai. Nah, kenapa di sini saya menggunakan Node.js gitu? Karena nih Node.js itu performanya juga lumayan ya untuk membuat REST API, dan Node.js ini cocok banget untuk membuat REST API karena performanya lumayan cepat ya. Dan juga karena tipikal dari bahasa pemrogramannya JavaScript, dia itu bisa menerima request secara bersamaan. Dan juga ekosistem dari library-nya pun juga banyak ya. Jadi banyak library yang kita bisa pakai dengan Node.js gitu. Nah, selanjutnya mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk pengenalan dari apa yang akan kita buat ke depannya dan bagaimana flow dan juga teknologinya. Oke, kali ini kita akan lanjut untuk pembuatan dokumentasi API-nya. Jadi di sini kalian buka kode editor kesayangan kalian. Di sini saya akan menggunakan VS Code ya untuk menulis kodenya. Kemudian di sini kalian harus membuka folder baru seperti ini. Jadi nanti kita akan membuat projectnya di folder baru. Di sini saya udah menyiapkan folder barunya yang bernama YMPL ya. Jadi ini sebenarnya nama folder aja sih. Dan langsung aja kita buat filenya. Di sini saya akan membuat file bernama task API MD. Jadi di sini saya membuat dokumentasinya menggunakan Markdown aja. Jadi biar supaya lebih simple ya. Oke, lanjut aja. Di sini kita buat judulnya yang pertama task management. API spec. Kita tutup dulu, kemudian kita lihat previewnya. Kelihatan ya, ini previewnya. Nah, kira-kira nanti API apa yang akan kita buat? Yang pertama, kita akan membuat API untuk create tugas. Nah, selanjutnya kita akan membuat API untuk kita tulis ya, biar di sini kita bikin create task API. Kemudian di sini kita buat update task API. Kemudian di sini selanjutnya kita endpoint yang ketiga. API yang ketiga kita akan ngebuat untuk get all ya. Get all ini untuk mendapatkan semua tasknya. Kemudian get by ID API. Selanjutnya yang terakhir delete task API. Mungkin ini kurang. Nah, jadi ada 1 2 3 4 5 API yang akan kita buat. Nah, kita mulai dari create dulu ya. Jadi yang paling pertama di sini yang harus kita tentukan itu endpoint-nya. Metodenya dulu. Metode dari API-nya, kalau misalnya create, kita akan menggunakan metode yang namanya post. Jadi nanti metodenya post, kemudian kita tentukan juga endpoint-nya. Di sini saya akan membuat di endpoint task. Selanjutnya kita harus menentukan juga headers-nya. Headers dari API-nya. Headers. Nah, di sini headersnya kita pakai yang simpel aja, content type application atau JSON. Karena nanti dia akan menerima JSON ya API-nya. Kemudian selanjutnya kita harus membuat request body-nya. Karena kan di sini kita API ini kan berfungsi untuk meng-create task ke server kan. Otomatis ada data yang harus dikirim dari kliennya. Nah, data itu akan dikirim melalui request body. Jadi kita harus tentukan juga nih request body-nya. Body standar. Ibaratnya kayak strukturnya itu seperti apa untuk mengirimkan data ke server.
Nah, yang paling pertama di sini saya akan simpel aja, ada title. Title ini judul dari tasknya. Di sini misalnya tugas 1. Kemudian deskripsinya, description ini adalah tugas pertama saya. Nah, kemudian setelah kita tentukan, setelah kita membuat request body-nya, kemudian kita harus membuat response body-nya juga di sini, response body. Nah, response body ini ada yang responnya itu sukses, ada juga yang gagal. Kita akan membuat yang kita akan membuat yang berhasil dulu. Sukses. Dengan statusnya kita kasih di sini 200. Kita kasih di sini formatnya JSON ya. JSON. Di sini returnnya kita kasih ke user itu, kita bungkus ke dalam data. Kemudian di dalam data ini ada ID. Ini ID tasknya. 1. Nah, ini dari mana ID-nya? Nanti kan kalau misalnya request body ini dikirim ke server, maka si server ini kan akan memproses data yang diberikan dari klien. Nah, otomatis saat di server itu sudah di-create atau di insert ke database, maka kita akan return juga ID kita akan buat juga ID-nya gitu. Kemudian setelah insert ke database, buat ID-nya, kemudian kita balikin data ID-nya ke si kliennya gitu. ID-nya, kemudian kita balikin juga judulnya yang dia buat, tugas 1. Kemudian kita balikin juga deskripsinya. Ini adalah tugas pertama saya. Dan di sini ada keterangan tambahan yang pasti kan kalau tugas itu kita pengennya bisa di set ya. Ini tugasnya udah selesai atau mungkin lagi dikerjain atau mungkin kita cancel gitu tugasnya. Di sini kita tambahkan status tasknya. Misalnya di sini pending. Yalah kan kalau misalnya kita baru buat tugas pasti nggak langsung selesai gitu. Jadi masih di proses untuk pengerjaan gitu. Nah, di sini ada deadline-nya. Date-nya lah. Di sini misalnya kira-kira tugas ini itu deadline-nya kapan gitu. Ini mungkin kita set nanti date aja. Jadi sesuai dengan format date yang ditentukan. Mungkin formatnya tanggalnya itu misalnya 08 2024 18.00 WIB. Mungkin ini. Nah, ini kan kita udah selesai membuat respon body yang sukses ya. Selanjutnya kita akan membuat respon body yang nggak sukses atau yang error gitu. Response body error. Statusnya misalnya 400. Di sini mungkin ada yang salah gitu. Misalnya gini. Dia masukin title. Dia masukin payloadnya title. Cuman dia mungkin masukin ini bukan string tapi number. Ini bakal ditolak. Atau mungkin title-nya ini dikosongin. Otomatis request-nya itu nggak valid juga ya, karena request yang dikirimkan ke server itu dia harus valid berdasarkan struktur yang kita udah buat di spek API-nya. Misalnya di sini kita kasih error message-nya di sini title cannot null. Kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya di sini setelah kita buat create, kita buat update juga. Untuk update kita memakai metode page ya. Page. Kemudian untuk endpoint-nya kita buat di /task. Kemudian headersnya kita samain aja, sama dengan post. Selanjutnya kita buat request body-nya. Kira-kira struktur untuk kita mengirimkan ke server itu seperti apa? Request body JSON
Nah, untuk request bodinya di sini sama aja ya kayak create di sini. Sorry, bukan. Jadi mungkin sama seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya kita butuh data yang kita edit, nanti tinggal kita edit. Misalnya kita pengen edit judulnya nih, misalnya di sini tugas 1 baru. Dan kalau misalnya kita pengen update nih statusnya menjadi misalnya udah nih, misalnya down. Jadi nanti kita lempar ke database, ke servernya itu semua data yang ini gitu. Untuk response suksesnya body cache status 200 itu bakal gini aja, sama aja mungkin seperti ini. Jadi kita copy aja. Nah, kita sesuaiin data tugas baru di sini baru, kemudian di sini statusnya mungkin. Nah, mungkin untuk errornya response body error status 04. Misalnya di sini kan kalau misalnya kita update data kan otomatis kita harus kirim data mana yang akan kita ubah. Nah, di sini kan kita bakal search-nya itu by ID. Semisal ID-nya ini nggak terdaftar di database, maka kita akan balikin error. Error task not found. Jadi data yang pengen kita update itu nggak ada gitu. Nah, selanjutnya di sini get all task API. Jadi metode untuk nge-get data itu metodenya itu get ya. Get, kemudian endpointnya. Untuk endpointnya di sini kita buat task aja. Kemudian untuk request bodinya itu kan nggak ada karena kita nggak ngirim data ke server. Tapi langsung aja kita buat response bodinya. Body success 200 status. Nah, respon bodinya mungkin gini aja. JSON. Nah, jadi kita buat data, kemudian data ini isinya array. Nah, array ini bakal isinya itu objek dari tasknya. Jadi karena dia get all, berarti kan yang dikasih ke klien itu datanya lebih dari satu, maka kita bungkus ke dalam array gitu untuk objeknya. Dan datanya sebenarnya sama aja sih, seperti ini. Kita copy aja biar cepat. Kita rapiin. Jadi mungkin kayak gini. Ini kan kalau datanya satu, semisal ada 2, kita tinggal copy aja. 2, misalnya seperti ini. Jadi ada 1, ada 2, dan ada 3. Untuk nge-get semua. Misalnya di sini kita edit 2, 3, 2, 3. Nih, pertama kita set kedua, ketiga. Nah, kurang lebih seperti ini untuk get all task-nya. Nah, selanjutnya di sini get by ID. Oh, ini kurang ya. Get by ID task API. Jadi sama, karena kita pengen nge-get data ke server, maka metodenya kita ganti get, kita pakai get, kemudian endpointnya kita slash task slash. Nah, kita passing ID yang kita pengen dapetin. Misalnya di sini kita pengen dapetin task dengan ID 1, maka nanti kita tulis di endpointnya gini. Atau mungkin task dengan ID 10, maka kita bakal hit API-nya itu endpointnya seperti ini. Di sini kita generalisasi aja menjadi ID, kemudian response body-nya kita kasih yang sukses itu gini. Success status 200 itu bakal JSON itu bakal seperti ini ya. Mirip seperti ini. JSON
kita buat data di sini, data, kemudian data ada. Nah, di sini kita juga bisa return respon error ya. Respon body error status 404. Di sini JSON, kemudian di sini kita buat errors. Di sini task not found. Karena kemungkinan ID yang kita passing ini nggak ada di database gitu. Jadi kita bakal bisa return task not found. Nah, yang terakhir yaitu delete task. Jadi delete task ini berfungsi untuk menghapus task ya. Dan endpointnya di sini kita metodenya dulu ya. Metodenya kita pakai delete kemudian endpointnya sama dengan /task/ di sini ID-nya ya. ID yang tasknya atau tugasnya yang kita pengen delete gitu. Kemudian di sini kita langsung kasih response success-nya ya. Success status 200. Pokoknya success status ya 200 saja. Kemudian kita kasih JSON. Sebenarnya ini kalau delete ini biasanya kita kasih message saja. Success delete. Ya sebenarnya ini bebas ya. Karena kan kalau kita delete kita nggak bakal ngebalikin apa-apa ya ke kliennya. Kemudian kita kasih response errornya. Jadi kemungkinan kalau misalnya kita passing ID-nya, kemungkinan itu ID-nya nggak ada di database. Jadi kita bisa kita kasih respon untuk errornya itu task not found. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini ya untuk spek API-nya. Jadi nanti kita bakal buat API berdasarkan spek API yang kita buat. Di sini ada create untuk ngebuat task atau tugasnya. Di sini ada request body seperti apa, kemudian responnya seperti apa. Di sini ada update, kemudian di sini ada get all-nya, kemudian di sini ada get by ID, kemudian di sini ada delete task. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu mungkin pembuatan spek API-nya. Ini mungkin versi sederhananya. Jadi kalau misalnya kalian nanti bekerja pasti mungkin lebih kompleks ya untuk pembuatan API-nya. Dan di sini supaya jelas saja nanti kira-kira API apa yang kita akan buat, kemudian strukturnya seperti apa. Jadi mungkin yang pertama kita bakal install dependency atau library yang dibutuhkan. Nah, karena kita pakai Express, kemudian Prisma, kemudian Zod, kita harus download dulu atau install dulu library-nya ya. Jadi kita buka terminal kita di sini, Ctrl J. Sini. Nah, di sini karena kita harus pastikan juga npm kita sudah terinstall. Jadi di sini kita langsung saja install yang diperlukan, npm install Express. Kemudian karena kita butuh Prisma, kita bisa buka dokumentasi Prismanya dulu di sini. Prisma. Di sini. Nah, di sini kita bisa lihat komennya itu di sini npm install Prisma min save dev. Jadi sebelumnya kita bakal install dulu Express, kemudian Zod, kemudian kita bakal install mungkin dua ini dulu kita install. Nah, selanjutnya kita bakal install untuk Prismanya, yaitu npm install Prisma min save dev. Nah, yang terakhir kita bakal install yang namanya Prisma client-nya ya. npm install Prisma client. Add Prisma client.
Di sini setelah semua package-nya sudah terinstall atau library-nya, kita bisa menginit project-nya dengan menggunakan command npm init, terus kita kasih mini aja supaya di yes semuanya. Nah, di sini udah terbuat ya, kita tutup dulu. Nah, di sini udah terbuat paket JSON-nya. Lalu kita di sini kita tambahkan type-nya. Di sini. Oke, di sini mungkin kita tanda type sama dengan kita ganti type-nya menjadi modul. Nah, selanjutnya apa yang kita akan lakukan? Yang paling pertama kita akan inisiasi database-nya menggunakan Prisma. Jadi di sini kita akan meng-setup dulu Prismanya. Kita clear dulu. Kita menggunakan command npx prisma init. Nah, di sini udah terinisiasi ya Prismanya. Kemudian kita buka file Prismanya, kita tutup dulu. Nah, di sini ada provider. Karena kita memakai database MySQL, maka kita harus set providernya ini menjadi MySQL. Nah, kemudian di sini kan ada URL dari database-nya. Kita bisa set URL database-nya di variabel database URL di env. Jadi kita pergi ke env, kemudian di sini ada database URL. Nah, karena di sini masih URL-nya punya Postgre, jadi kita harus ganti ke MySQL. Di sini Postgre kita ganti aja MySQL. Kemudian di sini ada John Doe. Jadi John Doe ini untuk username dari database-nya. Usernya dari user database, kemudian ini random password kita ganti jadi password dari database-nya. Database usernya ya. Kemudian di sini localhost 5432 ini kan miliknya Postgre ya. Jadi kita harus ganti juga ke milik portnya milik MySQL. Port milik MySQL itu 3306. Nah, kemudian slash. Nah, slash ini untuk MySQL kita langsung bisa define nama database-nya. Nah, nanti database yang kita buat yaitu REST API task ya. Jadi mungkin nanti kita bakal buat database-nya namanya REST API task. Nah, selanjutnya setelah kita sudah buat setup untuk Prismanya, kita bakal membuat database-nya di MySQL. Kita buka MySQL kita. Kebetulan di sini saya pakai terminal bawaan dari MySQL-nya. Nah, mungkin bisa dilihat di sini. Ups. Nah, di sini saya enter passwordnya ya. Kebetulan passwordnya root. Kemudian di sini saya langsung aja create database REST API task. Oke, mungkin ini kan udah ada ya, jadi mungkin kita ganti namanya API task. Nah, di sini query-nya berhasil, kemudian di sini kita ganti jadi task. Karena yang tadi kita pakai ini kan, yang kita buat ini REST API task. Oke, selanjutnya di sini kita udah buat database-nya, udah setup Prismanya, kemudian kita bakal buat program pertama kita. Jadi di sini pertama kita buat folder yang namanya src atau source ya. Kemudian di source ini kita buat file yang namanya index.js. Kurang seperti ini. Nah, di sini kita bakal buat program pertama kita. Dan di sini saya ingin membuat suatu API pertama. Jadi di sini kita import dulu express.js. Express from express. Kemudian di sini kita bikin suatu variabel yang namanya concept itu di sini. Kemudian kita membuat suatu endpoint pertama app.get slash, kemudian kita isi callback-nya request. Kemudian di sini kita res.status 200.send halo. Nah, misalnya gini. Kemudian setelah kita buat routing pertamanya, kita listen express-nya ya, app.listen di port 3000, kita kasih callback
console.log ini server jalan. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut aja kita tes ya. Jadi kita jalankan programnya. Kita clear ini. Clear, kita kecilin di sini. Nah, kita harus masuk dulu ke folder source. Jadi kita bisa langsung gini, node source tab. Kemudian kita isi index.js. Oh, di sini ada kurang S ya. Oke, kita save. Kemudian kita jalan. Oh, ternyata udah ada yang pakai di port 3000, jadi kita bisa ini aja dulu pakai 3001. Oke, di sini server jalan. Nah, kemudian kita buka browser kita di sini. Kita buka tab baru. Kita bisa akses localhost port 3001. Nah, di sini muncul sebenarnya ini bukan API, jadi endpoint pertama kita Nah, di sini mungkin kita ganti JSON aja. JSON. Nah, di sini kita bisa ganti menjadi JavaScript object message sama dengan ini adalah message. Kita bisa matiin, kemudian jalankan lagi. Kita tes lagi. Nah, di sini muncul ya JSON yang tadi kita buat. Nah, di sini mungkin kurang lebih seperti ini untuk endpoint pertama kita. Nah, selanjutnya kita akan membuat folder yang kita butuhkan gitu. Di sini saya akan membuat folder task, di mana nanti task ini akan menyimpan semua logic, kemudian controller, semua layer dari task. Kemudian di sini kita buat folder middleware untuk membuat middleware, untuk menampung semua middleware-nya. Kemudian di sini kita buat folder apps. Nah, folder app ini buat menyimpan semua aplikasi yang kita pakai. Kan karena di sini kita pakai Express, kemudian kita pakai Prisma, kemudian kita mungkin nanti butuh logger, itu bakal disimpan di apps untuk inisiasi dari aplikasinya gitu. Nah, di sini kita kan karena di sini index.js ya, jadi kita akan pindahkan aplikasi web kita ke app ini. Kita buat dulu file yang namanya web.js di sini. Kemudian kita import Express from Express. Kemudian kita bikin const web dengan Express. Nah, selanjutnya kita bisa web.get slash, kita panggil callback-nya di sini res. Di sini kita bisa res.status 200.json data message halo. Kemudian kita bisa langsung ekspor aja untuk web ini, ekspor default web. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian karena kita udah ekspor, kita import di index.js ini. Kita import web from ./app/web.js. Kemudian kita bisa listen webnya di port 3001. Kita kasih callback console.log server jalan. Nah, seperti ini. Jadi kita akan coba jalankan lagi. Kita buka terminal kita. Kita clear dulu. Kita jalankan lagi node src app.js. /index.js.
Nah, server jalan, kemudian kita coba tes di sini. Nah, masuk ya. Halo. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat aplikasi lainnya, yaitu untuk database-nya. Jadi kita bikin di sini file yang namanya database.js. Di sini kita import, ini kita tutup dulu ya. Import Prisma Client from add Prisma Client. Prisma Client. Nah, kemudian di sini kita buat const Prisma sama dengan new Prisma Client. Kemudian kita ekspor Prisma-nya. Default Prisma. Nah, kita udah buat web, kemudian kita udah buat database-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat file-file yang diperlukan untuk menghandle API-nya. Untuk menghandle request-nya. Di sini saya akan membuat file yang namanya task controller.js. Kemudian di sini task service.js. Nah, ini file-file yang akan kita butuhkan untuk membuat API. Oke, mungkin kurang satu di sini. Task validation.js. Jadi task validation.js ini akan menampung semua skema untuk validasinya. Nah, jadi kita langsung saja membuat API-nya. Di sini saya akan mulai dari controllernya. Di sini saya akan membuat suatu arrow function yang namanya kita lihat di sini. Kita akan membuat API untuk create task dulu. Nah, di sini kita buat function yang namanya create. Kemudian parameter request, respon, kemudian kita next. Kita buat arrow function. Nah, simple aja sebenarnya logic di controller. Di sini kita bakal membuat sebuah try catch. Nah, di sini kita akan di layer controller ini kita akan memanggil function dari service. Jadi kita buat suatu variabel yang menampung hasil return dari service-nya. Di sini saya membuat variabel bernama respon. Kemudian nanti di sini saya panggil function yang saya buat nanti di service ini. Kita tambahkan await. Kalau kita pakai await, jangan lupa di sini kita tambahin asing. Nah, semisal nanti ada error, kita bakal next error tersebut. Nah, ini masih error ya karena di sini kodenya belum selesai. Nah, kita bakal lanjut di service. Di service ini kita bakal membuat function juga, namanya create juga aja. Nah, di sini kita bakal buat parameternya itu satu aja, yaitu task. Kemudian di sini akan memuat logic untuk create data ke database. Nah, sebelum saya masukin ke database datanya, saya ingin validasi dulu nih database-nya. Nah, di sini saya akan membuat suatu validasi, skema validasi. Nah, caranya seperti apa? Di sini kan kita menggunakan Zod. Jadi kita import dulu import Z from Zod. Nah, kemudian kita bikin skemanya seperti gini. Const create sama dengan z.object. Nah, karena di sini yang require itu title kemudian description, di sini kita juga akan menambahkan title dan juga description. Title z.string min 1, artinya z dia harus string, kemudian minimal karakternya itu 1. Kemudian kita kasih di sini salah ya. Kemudian di sini description sama dengan z.string, kita kasih string di sini. Kemudian minnya 1.
Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian jangan lupa kita ekspor default. Kita buat objek seperti ini, lalu kita masukkan create. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan validasi dulu ya task yang dipassing dari controller. Di sini kita buat variable task. Kita pakai variable sebelumnya aja. Di sini saya pingin task validation titik. Nah, di sini kita tambahkan JS ya. Task validation titik parse. Nah, data yang kita masukkan ini data yang kita pengen validasi, yaitu data task yang kita passing dari controller. Kita masukkan di sini. Nah, selanjutnya setelah kita validasi, kita bisa langsung aja create ke database, yaitu dengan cara return. Kita langsung return aja await. Nah, karena kita pakai await, jangan lupa kita pasang di sini asynchronous. Kemudian kita bakal panggil variable Prisma yang tadi kita udah define di apps ini. Prisma. Kemudian titik task create. Kemudian kita buka, kita masukkan objek ya di dalam create ini. Nah, kemudian kita buat objek data, key data, kemudian isinya itu objek dari data yang kita pengen insert ke database, yaitu di sini title-nya title task.title, kemudian description-nya kita masukkan task.description. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita udah selesai nih buat function untuk menghandle create-nya. Kemudian kita export default create-nya gitu. Nah, mungkin kita di sini kita bikin objek aja supaya lebih, soalnya nanti yang kita ekspor itu bukan hanya create ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut di controllernya. Di sini kita akan lanjutkan kode yang ini. Kita panggil function service yang tadi kita udah telah buat. Di sini kita panggil dulu task service. Nah, kita tambahin .js di sini. Task service titik create. Kemudian kita langsung passing aja rect body-nya. rect.body. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah kita buat nah, setelah nanti rect body-nya ini dipassing ke create, kemudian dieksekusi oleh function create, dia akan return dan ditampung oleh variable respon ini. Kemudian kita akan balikin responnya ke client dengan cara res.status. Kita kasih, kalau misalnya dia berhasil create, kita kasih status 200. Kemudian kita kasih datanya di sini, data sama dengan response. Nah, kita mungkin balik lagi ke service. Nah, di sini kan baru data ya di insert, sedangkan kita buat di sini itu ada ID-nya apa, kemudian title-nya apa, kemudian description-nya apa, dan statusnya apa, kemudian deadline-nya itu kapan. Kita tambahkan di service ini yaitu key select. Kemudian kita akan return ID sama dengan true. Kemudian title sama dengan true. Description sama dengan true. Nah, selanjutnya di sini status task true. Kemudian deadline task. Nah, kurang lebih seperti ini. Oh ya, tadi kan kita belum sempat buat migration-nya ya. Jadi kita buat migration dulu. Kita belum define table-nya. Jadi di sini kita akan define model yang akan kita buat di database-nya. Caranya model kita namain task aja.
Nah, isinya ini saya pengen ada ID dengan tipenya itu integer, dan di sini default value-nya saya pengen dia auto increment aja. Kemudian di sini saya set dia menjadi primary key. Kemudian di sini ada title, tipenya string, kemudian ada description, type-nya string, kemudian ada status task. Di sini saya pengen juga string, kemudian deadline tasknya. Saya pengen juga dia mungkin date aja, date time. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat migration untuk database-nya. Di sini kita buka terminalnya. Kita coba cancel dulu. Di sini kita clear. Nah, caranya npx prisma migrate dev min n, nama migrationnya create. Di sini kita namain create table task. Kita tunggu. Nah, di sini kita udah berhasil ya untuk generate table-nya. Kita bisa tutup lagi terminalnya. Nah, selanjutnya di sini kan kita udah buat untuk API create-nya. Kemudian kita harus define routing-nya. Nah, untuk kita define routing-nya, saya akan membuat folder yang namanya route untuk menampung semua routing-nya. Di sini saya membuat file yang namanya api.js. Ups, kayaknya salah di sini. Saya pindahin di sini. Move. Nah, di sini saya akan membuat routing ya. Import express sama dengan express titik router. Nah, setelah itu saya akan membuat di sini saya mungkin jangan router ya, API aja. Nah, di sini saya akan membuat endpoint untuk create, yaitu post dengan endpoint /task. Kemudian saya akan memanggil di sini task controller. Ups, kita belum export ya. Jadi kita export dulu di sini, export default create. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita balik lagi, kita panggil task controller titik create. Nah, kita tambahkan .js, jangan lupa. Oke, mungkin di sini kita harus lanjut untuk export API-nya. Export default API-nya. Kemudian API ini akan kita panggil di web.js. Kita di sini kita hapus ya yang ini, web.use/task. I think di sini langsung aja di sini API dari root.js. Jadi kita bakal use semua yang ada di API ini gitu. Kemudian kita juga buat kita use express.json gitu kurang lebih. Nah, selanjutnya kita tes aja langsung untuk programnya. Nah, di sini saya akan menggunakan yang namanya extension REST client ya untuk tes API-nya. Mana ya? Oke. REST client. Nah, yang ini. Jadi kalau kalian pengen pakai, jadi kalian bisa install dulu extension yang namanya REST client ini. Nah, caranya cukup mudah untuk tes. Kita di sini buat folder yang namanya test. Kemudian di test ini kita tambahkan file yang namanya task.http. Nah, di sini udah buat. Kemudian kita bisa panggil API-nya langsung. Di sini caranya karena kita pengen testing untuk metode API post, maka kita tulis post. Kemudian kita tinggal
define URL-nya aja /localhost port 3001/task. Kemudian di sini kita set content type-nya. Content type sama dengan application atau JSON. Setelah itu di sini kita di insert untuk JSON-nya. Ini untuk dikirim ke server ya. Jadi di sini kita ada title. Misalnya di sini tugas bahasa Inggris. Kemudian di sini description-nya. Kita juga ini adalah tugas bahasa Inggris. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah tugas bahasa Inggris. Jadi coba kita send. Di sini kita belum jalankan ya aplikasinya. Jadi kita clear dulu, kemudian kita node src index.js. Nah, server jalan, coba kita tutup ya. Kita kecilin aja di sini. Kita send. Nah, di sini error ya. Di sini task validation.parse is not function. Oh ya, di sini ada yang error ya. Jadi kita benerin dulu. Kita tutup. Ini kita bisa close juga. Nah, ternyata di sini harusnya task validation.create parse. Nah, gini. Kita coba jalankan lagi. Server jalan, kemudian kita coba hit lagi. Oke, masih error. Nah, di sini ternyata errornya itu pas kita create. Jadi di sini itu harusnya kita insert juga status tasknya apa, kemudian deadline tasknya apa. Jadi kita kurangnya di situ. Kita close dulu. Di sini kita bisa close terminalnya. Kita pergi ke task service. Di sini saya tambahkan status task sama dengan kita kasih defaultnya pending. Kemudian kita kasih deadline tasknya. Jadi new date titik to iso string. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa jalankan lagi ya. Kita clear dulu, kemudian kita jalankan. Kemudian kita balik lagi ke sini, kita send. Nah, di sini kita berhasil ya untuk ngebuat API-nya untuk create. Jadi responnya itu ada data, kemudian di dalam data itu ada ID, ada title, kita tutup dulu ya ini. Ada description, kemudian status tasknya apa, kemudian deadline tasknya itu apa. Ini sesuai dengan yang kita buat di sini. Jadi di sini responnya itu ada ID, ada title, description, dan sebagainya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk API create data ke database untuk post ya, untuk post task ini. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk pembuatan API. Mungkin kita akan buat update dulu ya, update task ini. Jadi kita mulai dari controller dulu aja. Di sini kita buat suatu arrow function yang bernama update dengan parameter request, respond, kemudian kita next function ya. Kemudian kita set try catch di sini. Nah, di sini seperti sama aja yang seperti ini ya. Kita buat suatu variabel yang namanya response untuk menampung return dari service. Di sini kita langsung aja buat const response sama dengan await. Nah, karena kita belum buat, kita buat dulu di file service ini. Kita buat namanya aja update by ID ya. ID. Jadi di sini kita masukin parameter task. Kemudian seperti ini. Nah, di sini kita validasi dulu ya payload dari requestnya. Seperti yang kita tahu di sini kan kita buat payloadnya ada ID, kemudian title, description, dan sebagainya. Jadi kita harus pastikan bahwa ini itu terkirim ya dari klien
Jadi kita bisa buat di sini suatu skema validation const update sama dengan z object. Nah, z object ini BTW artinya ini ya. Jadi tipe data yang dikirimkan itu harus objek. Kemudian di objek ini ada ID yang berupa z.string min1. Min1 itu minimal 1. Oh ya, di sini kayaknya kurang deh. Nah, kemudian ada title-nya. Title-nya kita set z.string min1 juga. Kemudian description z.string min1, kemudian status task nah di sini deadline tasknya mungkin string juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini kan kita udah buat ya skema update-nya. Jadi kita export, jangan lupa di sini update. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke service. Jadi kita buat variabel, kita pakai variabelnya aja task ya. Task kita validasi, caranya kita panggil dulu skemanya task validation update titik parse tasknya ini. Kemudian kita cari nih ID-nya dulu. Kalau misalnya ID-nya ada, baru kita coba untuk update ya. Kalau misalnya ID-nya nggak ada, kita bakal return error. Kita coba dulu const di sini kita mungkin exist task sama dengan await prisma titik task titik find first atau mungkin find unique where di sini ID sama dengan task titik ID. Di sini ada wait, jadi kita tulis asing di sini. Kurang seperti ini. Kemudian kita validasi nih if task exist task. Ketika data exist tasknya tidak ada, maka kita akan new throw new error task not found. Nah, tapi di sini saya pengen membuat sebuah custom error yang dimana saya pengen membuat custom error berupa respon error. Jadi itu tipe error untuk respon ya. Nah, di sini saya akan membuat suatu folder mungkin di sini errors. Di sini saya akan mungkin ini error aja. Rename error aja. Di sini saya akan membuat suatu file yang namanya response error JS. Nah, di sini saya akan membuat sebuah kelas yang namanya response error extends dari error. Seperti ini, bukan extends. Nah, seperti ini. Kita buat constructor di mana kita passing message-nya, kemudian statusnya. Statusnya dulu, kemudian message-nya, kemudian kita set ya ini super message, kemudian di sini di status dengan status. Kurang seperti ini. Jangan lupa kita export default response error. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita membuat kelas response error yang extend dari error. Ini kelas bawaan dari itu ya, JavaScript. Jadi kita langsung buat constructor untuk kita passing status kemudian message-nya. Nah, di sini kita lanjut lagi di services. Nah, di sini kita bisa ganti di sini di response error. Nah, jangan lupa kita panggil di sini response error-nya. Kemudian kita buat masukin mungkin 404 task not found.
misalnya seperti ini. Jadi ketika tasknya tidak ada, maka kita akan throw respon error dengan message-nya itu task not found. Kemudian kalau misalnya datanya ada atau exist ya, kemudian kita coba untuk return aja langsung, return await Prisma task update where datanya dulu deh, data di sini ID sama dengan ID mungkin nggak perlu ya. Di sini mungkin title tasknya apa, kemudian descriptionnya apa, task description, kemudian di sini status tasknya juga, task titik status task, kemudian yang terakhir di sini mungkin deadline, task deadline. Nah, mungkin seperti ini untuk data yang bakal kita update, dan kita tambahkan where, dimana ini data mana yang kita pengen update. ID sama dengan title titik ID, subs task titik ID. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kan kita pengen lihat returnnya juga ya. Jadi di sini returnnya semuanya. Jadi kita nggak perlu untuk select satu-satu karena mana tadi? Karena return dari task update ini bakal semua payloadnya. Jadi nanti dia bakal return sesuai yang seperti ini. Ada ID, title, kemudian sebagainya. Nanti mungkin kita bakal kelihatan pas kita tes. Nah, selanjutnya kita lanjut ke controller ya. Di sini udah kita buat untuk service-nya ya. Nah, kita jangan lupa untuk export update. Nah, update by ID. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke controller, kita coba panggil service update yang tadi kita udah telah buat. Ini task service titik update by ID. Nah, kita masukin rect.body. Body. Nah, di sini kita pasang dulu asynchronous ya. Nah, kemudian kita coba kirim res.status. Kita set 200. Kemudian JSON-nya di sini data sama dengan response. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk errornya kita next errornya. Nah, pertanyaannya di sini kalau misalnya error next ini bakal ngarahin kemana? Jadi kan kalau misalnya kita lihat di sini di web kan kalau misalnya routing untuk API task ini kan kita panggil di sebelah sini ya. Jadi kalau misalnya API ini nge-throw error, kita bakal membuat suatu middleware untuk ngehandling errornya. Nah, di sini kan saya udah buat folder ya middleware. Jadi saya buat langsung di sini error middleware .js. Nah, jadi di sini saya langsung aja membuat suatu function. Di sini mungkin error middleware namanya. Middleware sama dengan error res next. Jadi di sini ada parameter tambahan ya, yaitu error di depannya. Kemudian kita buat error function di sini. Nah, if tidak sama dengan error, dalam arti ketika tidak ada errornya, maka kita next aja gitu. Nah, kalau misalnya ada errornya, maka di sini kita validasi nih, if error instance of satu jenis sama response error, maka di sini kita akan res.status, kita coba r.status, kemudian kita JSON, terus kita send error sama dengan error titik message. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya selain dari ini, else res.status misalnya 500.json, kita kasih aja message-nya errors internal error. Kurang lebih
seperti ini. Jadi nanti misalnya aplikasinya itu ada suatu kesalahan di sistemnya, maka nanti kita akan send-nya itu bukan kesalahan message sistem kita ya, tapi kita send untuk ke kliennya itu internal error. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita buat middleware, kita pasang nih middleware di sini. Nah, di sini web.use. Oh ya, tadi kita belum ekspor ya, jadi kita ekspor dulu. Export default error middleware. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal use di sini, use error middleware. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita balik lagi ya ke controller. Dan di sini udah ada ya. Oh, di sini kayaknya harusnya seperti ini. Harusnya di bawah. Nah, kayak gini. Jangan lupa kita ekspor. Update. Nah, setelah kita buat controller ya, kita daftarin di routingnya. Nah, di sini API titik patch /task. Kemudian di sini task controller titik update. Kurang lebih seperti ini. Nah, langsung aja kita tes ya. Di sini kita buka file task.html-nya. Nah, di sini kan ini kan post ya. Nah, untuk membuat request baru itu cukup simpel. Jadi kita pakai pagar di sini buat ngebatasin. Kemudian di sini page, kita define URL-nya http://localhost. Mungkin di sini /task. Kemudian di sini kita lihat content type-nya application atau JSON. Kemudian di sini kita kasih payload-nya. Nah, di sini kita mungkin kasih ID ya tadi. Di sini kan kemarin kita buat dulu deh. Bisa kita send tugas bahasa Inggris baru. Oh ya, kita jalanin dulu. Node src index.js. Oke, di sini ada error ya, respon error. Di sini ada modul yang nggak ke define gitu. Maksudnya kayak nggak ditemukan gitu. Di sini errornya itu ada di sebelah sini. Di sini kurang JS sih harusnya. Nah, oke, di sini masih ada error di task validation. Kita kurang ini. Ini ya. Nah, kurang seperti ini. Oke, server jalan. Kemudian kita tutup kecuali ini dulu. Kita coba untuk post lagi. Nah, di sini berhasil dengan ID 2. Jadi kita bisa copy aja ini ya. Supaya kita bisa edit. Kayaknya nggak bisa dia copy kah? Copy. Nah, seperti ini. Ini ID-nya 2, misalnya tugas bahasa Inggris yang telah diupdate. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba send. Nah, ini internal error. Tapi di sini nggak ke define ya errornya. Jadi kita tambahkan logging di middleware errornya di sini. Di sini coba untuk kita console.log.errornya. Nah, coba matikan, kemudian kita jalankan lagi. Server di jalan, kita balik lagi ke sini. Kemudian kita coba send lagi. Nah, di sini ada error ya. Yaitu dari Zot. Dari Zot. Nah, di sini kita nggak tangkap error dari Zotnya. Jadi kita harus tangkap juga di sini.
else if else if di sini error instance of zot error. Nah, kemudian di sini mungkin res.status error.status, tapi mungkin di sini 400 saja. .json errors itu sama dengan error.issues. Jadi zot itu dia punya isu ya, isiannya isu. Kemudian kita bisa coba jalankan lagi. Jadi nanti bisa kelihatan errornya itu apa, atau yang kena validasinya itu apa aja gitu. Di sini kita balik lagi ke sini, kita coba send. Nah, di sini invalid type expected string, tapi di sini receive-nya number ya. Jadi di sini itu ID harusnya kita passingnya string, tapi di sini expected-nya malah expected-nya string, tapi kita malah passing number, otomatis dia nggak mau. Kurang seperti ini. Kita coba lagi. Untuk, nah di sini kena error ya. Nah di sini kan yang tadi, karena kan kalau di ID ini kan kita define di skema Prismanya itu integer ya, tapi kita malah masukin string. Otomatis di service-nya ini kita harus merubah task ID ini menjadi number ya, tipe integer dengan cara number. Nah, kayak gini aja. Number. Nah, ini bawaan dari Node.js-nya. Jadi tinggal pakai number. Nah, kurang seperti ini. Kita coba clear dulu ya. Clear. Kita node src index. Kita coba jalankan. Nah, di sini kita balik lagi ke task, kemudian kita send. Nah, di sini berhasil ya. Nah, di sini berhasil untuk update data. Jadi di sini returnnya itu data yang telah kita update. Misalnya di sini ini ada tugas bahasa Inggris yang baru nih. Kita coba send. Nah, di sini kita berhasil ya untuk membuat API untuk update data tasknya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sesuai dengan API-nya aja lah, tasknya, spek API-nya supaya lebih enak. Di sini update udah, kemudian di sini kita akan membuat get all task ya. Kita akan mendapatkan semua task yang ada di tabel task. Jadi kita tutup dulu ini. Nah, ini kita tutup juga. Nah, kita mulai dari controller aja. Di sini kita membuat suatu function yang namanya const get all async rec res kemudian next. Kemudian di sini kita pasang try catch seperti sama ya, seperti ini kurang lebih. Jadi kita copy aja ini. Nah, kita di sini mungkin nanti kita bakal ganti yang bagian sini, dan kita mungkin nggak perlu rec.body. Jadi kita pergi ke service langsung aja. Di sini kita bikin const get all sama dengan, nah kita nggak perlu passing parameter. Kemudian kita di sini langsung return prisma task find many. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini kita update ya. Kita export get all update ya. All. Kemudian di sini di controller kita panggil get all. Kemudian di sini kita update. Export get all controllernya ya. Kemudian kita define di route.
Di sini kita api.get /task. Di sini user task controller titik get all. Kurang lebih seperti ini. Oke, langsung aja kita tes. Di sini kan patch sudah. Kita pencet lagi. Kita pisahin. Kita get http localhost port 3000/task. Nah, mungkin kita langsung coba hit aja. Oh, belum dinyalain ya. Node belum update node index.js. Oke, kena error ya. Salah. Nah, sorry guys. Request service is not running. Oh, di sini salah. Ternyata harusnya 3001. Nah, di sini akan return semua task yang udah kita buat tadi. Nah, di sini mungkin kita buat baru ya. Satu, misalnya di sini. Tugas bahasa Jepang. Ini adalah tugas bahasa Jepang. Misalnya kita coba create send request. Nah, kita udah buat nih data ketiganya, kemudian kita coba get lagi. Nah, di sini muncul ya 3 data yang tadi telah kita buat gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk API get all untuk tasknya. Nah, selanjutnya kita akan membuat lanjut di get by ID mungkin. Nah, ya benar ya, get by ID. Jadi kita mulai lagi dari controller. Jadi enak ya kalau misalnya udah di setup itu tinggal buat-buat aja gitu. Di sini kita buat arrow function yang namanya const get by ID. Kemudian di sini mungkin get aja ya, get asynchronous. Ini mungkin sama ya, jadi kita mungkin bisa copy paste aja. Nah, di sini kan task service. Nah, nanti mungkin di sini bedanya di sini. Nah, kemudian kan kita pengen kita perhatiin di sini untuk untuk get by ID-nya ini kan kita passing lewat parameter ya, parameter URL. Jadi kita harus nge-get ID-nya gitu. Nah, cara nge-get ID-nya untuk di parameternya, di sini kita pergi ke controller. Kita close dulu ini. Nah, di sini kita buat suatu variabel yang namanya const ID sama dengan rec.params.id. Nah, ini itu harus sesuai dengan yang di sini nih. Nah, tapi sebenarnya ini nanti harus sesuai sama yang nanti kita buat di ininya, routingnya gitu. Jadi setelah kita tampung parameter ID ini, kita passing ke ID ini, ke get all-nya. Ke get by ID di sini mungkin nanti kita buat by ID. Tuh. Tinggal kita buat suatu function di sini yang namanya tadi const get by ID, di mana di situ ada ID, ya kan? Kemudian kita pengen validasi juga di sini bahwa ID-nya ini beneran ada gitu. Dengan cara di sini task validation, mungkin kita buat const get dengan z.string, tipenya string, kemudian minnya 1, minimalnya 1. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita ekspor. Nah, skemanya udah jadi untuk get. Kemudian kita balik ke service. Nah, kemudian kita coba untuk validasi. ID sama dengan task validation titik get titik parse. Ya, apa yang mau diparse? ID-nya gitu. Kemudian kita coba untuk cari nih di database apakah ID yang kita pengen cari temuin itu ada atau enggak gitu. Jadi kita cek dulu apakah ID ini itu udah disimpan di database atau ID ini valid. Kita cari di sini const exist task sama dengan await prisma titik task
dot find unique, atau mungkin find first juga sebenarnya juga bisa. Where id sama dengan id, kurang lebih seperti ini. Kita coba untuk tambahin asinkronus ya, sinkronus. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian if tidak ada exist task, maka di sini await Prisma throw new response error. Kita mungkin 404 task not found, kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita akan return datanya, return is exist task aja langsung. Di sini mungkin kita bisa cek apa aja returnnya. Jadi sama aja ya, ada ID, title, kemudian selanjutnya seperti apa. Oke, lanjut di sini. Kemudian kita export ya get by ID ini. Get by ID. Jangan lupa di export. Kemudian di controller kita kan udah ini ya, udah panggil. Kemudian kita buat, oh ya, ini controller kita juga jangan lupa kita panggil juga, kita export. Kemudian di API-nya kita daftarin API titik get slash task slash. Nah, di sini kita masukin ID. Nah, caranya seperti ini. Ini keterangan untuk menambahkan parameter ya, untuk di Express.js seperti ini. Kemudian kita panggil controllernya task controller titik get. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, langsung aja kita tes. Di sini kita coba buka dulu terminalnya. Kita coba clear dulu ya. Node, kita jalankan node. Oke, nggak ada error. Jadi kita coba untuk get http://localhost port 3001/task/ ID-nya nih. Kita mungkin pengen cari ID dengan task dengan ID 1 misalnya. Kita send, coba request. Nah, di sini ada error ya. Oke, di sini tadi ya, ternyata di sini tuh harusnya number ya yang harus dimasukin. Jadi kita harus ubah dia menjadi number. Di sini kita ubah dulu. Nah, di number. Kurang lebih seperti ini. Kita coba matiin, kita clear, kita jalankan lagi. Sip. Kita buka ini, kita coba tutup aja. Kita coba send request. Nah, di sini berhasil ya. Kita mencari task dengan ID 1. Coba kita cari misalnya dengan ID 10. Nah, task not found ya. Jadi task dengan ID 10 itu kita belum, nggak ada di database gitu. Jadi makanya akan return error task not found. Dan di sini statusnya udah benar ya 404. Kalau misalnya kita coba send 1 di sini, nah ini benar 200. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin ini API yang terakhir ya. Jadi di sini kita bikin yang namanya delete ya, delete task API. Jadi langsung aja kita buat mulai dari controllernya seperti biasa. Kita close dulu ini. Nah, di sini mungkin kita const delete. Nah, di sini asynchronous. Nah, ini mungkin kurang lebih sama semua ya. Jadi kita bisa copy aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin delete delete task ya. Ini aja. Selanjutnya di sini kita perhatiin bahwa delete ini butuh parameter ID. Jadi kita harus passing parameter ID-nya ini ke service nanti. Jadi ini udah benar. Kita buat variable ID, kita ambil dari params-nya, ID-nya, kemudian kita di sini bakal delete ya. Delete by ID mungkin namanya. Delete by ID. Kita passing ID-nya. Dan kemudian di sini mungkin statusnya itu response ya. Di sini kita coba cek. Nah, di sini message
success data. Ini mungkin ini kurang masuk akal ya. Jadi kita mungkin return message aja. Kita datanya kita kosongin, tapi kita return message-nya di sini. Ups. Kita ubah ya spek API-nya. Nah, seperti ini. Message-nya aja udah cukup seperti ini. Nah, selanjutnya di sini setelah kita tahu ya formatnya seperti apa, kita coba kosongin, kemudian kita message-nya itu kita coba untuk task delete successfully. Kalau seperti ini, kemudian kita pergi ke service untuk membuat function delete by ID. Kita buat error function yang namanya delete by ID. Kemudian kita buat di sini parameternya ID aja. Kemudian di sini ID sama dengan task validation detect get. Di sini kita buat aja baru const delete by ID z.string min 1. Kurang seperti ini, kemudian kita ekspor skemanya. Dan selanjutnya di sini kita panggil ya delete by ID titik parse. Kemudian kita masukin ID-nya yang pengen di parse. Kemudian kita coba cek dulu, kita bisa mungkin ambil ini aja dari sini. Exist task. Nah, ini kita panggil asynchronous. Kemudian di sini kalau misalnya nih kalau nggak ada mungkin ini sama aja, kita copy aja. Setelah itu kalau misalnya udah ada tasknya, kemudian kita bisa coba untuk delete ya. Jadi sini kita return await prisma titik task delete. Sebenarnya delete by ID ya, delete by ID. Ini kayaknya nggak ada deh, delete kayaknya deh, delete. Nah, where ID sama dengan ID, where ID sama dengan access. Sebenarnya ID bisa. Nah, di sini kita coba untuk panggil dari ini aja, access ID. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini udah coba delete task, kemudian kita export ya. Di sini kita udah export belum? Nah, kita export dulu. Delete task, delete by ID di service-nya. Kemudian kita coba untuk export juga di controllernya. Gitu. Delete task. Kemudian kita daftarin API-nya di routingnya. API.delete /task/id di sini. Kemudian di sini kita coba task controller titik delete task. Nah, kurang lebih seperti ini. Langsung aja kita tes ya API-nya. Kita buat di sini delete http /localhost port 3001/task. Nah, task dengan ID berapa yang pengen kita hapus, mungkin kita bakal hapus yang satu ya, satu aja. Kita coba, kita jalankan dulu. Kita coba close, di sini kita coba clear, kemudian kita jalankan. Nah, kurang lebih seperti ini, dan kita coba untuk jalankan. Nah, di sini task delete successfully. Nah, di sini itu coba kita cek datanya apakah benar-benar terhapus. Kita coba bisa get all lagi ya. Get di sini mungkin yang ini ya. Get ini. Get all. Nah, di sini 2 3. Jadi task yang pertama itu kita udah hapus. Misalnya kita pengen hapus task dengan ID 2, kita bisa langsung aja passing di sini 2, kemudian kita send request-nya. Di sini tasknya udah berhasil dihapus, dan di sini kita coba untuk get all lagi. Nah, di sini muncul ya, cuma 3 karena 1 dan 2 tadi kita udah hapus. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk pembuatan REST API sederhana ya. Nanti mungkin kalau kalian project atau mungkin bekerja dengan orang lain, itu pasti jauh lebih kompleks API-nya, dan saya harap ini bisa berguna buat kalian. Terima kasih.